Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Shalom semuanya, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam acara kita Podcast Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Kali ini bersama dengan saya Christian Reynaldo. Ada tamu siapa saja, mau bicara apa saja, yang jelas listeners pastikan benar-benar dengarkan dengan baik karena ini pasti bakal seru banget, bakal hangat dan bakal membuat kita terbuka pikirannya ya. Tamu saya bukan kaleng-kaleng, langsung saja saya perkenalkan tanpa panjang lebar. Yang pertama di sebelah kiri saya sudah kelihatan nampang dari tadi ya. Kalau yang lihat, kalau yang dengar nggak lihat. Saya perkenalkan Romo Carolus Uut Putranto PR yang biasa disapa dengan Romo Uut. Halo Romo Uut. Halo, shalom semuanya. Wih, kalem ya bawaannya begitu. Tamu yang kedua, ini sudah melanglang buana, bukan cuma di Indonesia tapi sampai juga ke luar negeri. Seorang yang kalau berbicara sangat berapi-api dan penuh Roh Kudus. Siapa dia? Langsung saja kita sapa Om Benyamin Ratu. Om Ben. Shalom. Ya. Shalom aja Roh Kudus langsung bersinar begitu. Dan yang ketiga di sebelah Om Ben yang sudah kelihatan juga di layar, kalau yang nonton sekali lagi, adalah my brother from another mother and another father ya, jauh banget. Daniel Mananta. What's up? Katanya, What's up ya. guys? Oke. Semoga semua dalam keadaan baik-baik. Kita kenalan dulu ya karena semua mungkin belum kenal. Mungkin sama Romo Uut dulu nih. Romo Uut, namanya si Uut ya. Kalau Uut saya kebayangnya langsung dangduters. Yes. Romo Uut nih. Pelayanannya di mana Romo Uut nih? Iya, pelayanan saya di Seminari Tinggi. Jadi saya tinggal bersama para calon imam untuk Kuskupan Agung Jakarta. Oh, ada 35 calon imam, cowok semua yang tinggal bersama saya. Oh iya, siap. Oke. Jadi aktifnya memang khusus di situ ya, seminari ya. Iya, sambil mengajar teologi. Oh, mengajar Sekolah teologi. Tinggi Filsafat Driarkara. Oh, mantap. Ini dengar-dengar juga baru selesai S2 ya? Ya, 2016 sebenarnya. Udah Saya ya? baru pulang. Baru 6 tahun lalu. 6 tahun yang lalu ya. Di bawah 7 tahun lah masih. 7 tahun, siap. Iya. Oke, thank you Romo atas perkenalannya. Dan berikutnya, sebetulnya saya juga bingung nih. Ngapain kenalan lagi, orang udah super terkenal ya. Kita ngobrol dengan Om Ben yang sudah hampir pasti semuanya harusnya kenal ya. Om Benyamin Ratu, kenalan singkat dulu dong Om. Buat yang belum kenal, memperkenalkan diri dulu. Baik, shalom. Ya, nama saya Benyamin Ratu, asalnya dari Flores Labuan Bajo. Dan saya tinggal di Jakarta sejak tahun 78. Istri saya 1 orang Yogyakarta. Anak saya 2 orang, punya cucu juga 2. Sekarang pekerjaan saya mulai tahun 95 sampai sekarang saya full time sepenuhnya melayani firman Tuhan di Kuskupan Agung Jakarta. Mantap. Welcome Om Ben di sini ya. Saya sekarang berada di komunitas MS Inggris dan saya berada dari paroki Santo Kristoforus Grogol. Oke. Baik. Jelambar, Jakarta Barat. Ya. Thank you Om Ben, welcome di Podcast Persepsi. Dan yang ketiga, tidak perlu diperkenalkan juga dan sudah jauh lebih terkenal daripada saya, Daniel Mananta. Bro Daniel, apa kabarnya? Christian. Very good, thank you. Sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih? Mempersiapkan lari untuk Tokyo Marathon. Habis itu gue juga ada YouTube gue Daniel Tetangga Kamu, sama lagi membuat sebuah film layar lebar, dan mungkin tayangnya mudah-mudahan tahun 2024. 2024 sekarang produksi ya, kalau memang Sekarang butuh lagi ada aktor atau apa kasih tahu aja ya. Ya. Kasih tahu aja, ntar saya kasih tahu orang lain. Oh iya betul, masih butuh. Oke, nah
Kali ini kita mau ngomongin soal apa sih listeners? Kita mau ngomongin mengenai temanya adalah diskusi iman. Kenapa diskusi iman? Karena yang namanya iman itu kan pasti perjalanan yang terus tumbuh. Bahkan dari kita kecil, dari kita remaja sampai dengan dewasa kayak saya sekarang ini terus bertumbuh. Ya bukan cuma badannya tapi juga imannya. Nah di sini kita mau ngobrol mungkin dari Om Ben dulu nih Om Ben. Kan pengalamannya banyak nih ya. Kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan dan pengalaman iman. Om Ben yang sekarang kan pasti berbeda dengan Om Ben yang dulu waktu kecil, waktu remaja. Boleh cerita nggak dulu waktu kecil, waktu remaja, Om Ben tuh kayak apa sih? Ya waktu kecil saya dilahirkan dari keluarga Katolik. Oke. Ya dari kecil sudah aktif di gereja, rajin ke masjid dinar. Tapi itu karena saya ikuti karena warisan orang tua ya. Ya. Tidak ada pertumbuhan rohani karena dulu kalau nggak ke gereja hari Minggu dicambuk. Udah dicambuk. Iya dulu kita gitu. Wow. Sehingga saya ikut itu karena ya rutinitas. Dan singkat cerita ditanya waktu remaja kan, Yeah. lama-lama setelah saya tamat SMP, SMA atau saya bosan ke gereja, saya pernah cuti 7 tahun lamanya nggak ke gereja. Wow. 7 tahun nggak 7 ke tahun gereja? belajar hobi ya, berantem lah, kemudian belajar kuasa gelap lah, itu yang terjadi. Oke. Tapi puji Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan melalui karismatik Katolik ini tahun 85 saya berjumpa dengan Tuhan di sana. SHDR namanya. Seminar inilah yang mengubah saya. Dan semua saya punya manusia lama, semua kuasa gelap yang saya miliki saya buang semua. Dari situlah saya mengalami awal hidup kekristenan saya dari nol lagi. Nah, saya tidak punya rencanakan menjadi pewarta, nggak ada impian itu. Karena saya merantau dari Flores ke Jakarta mau jadi apa? Hanya mau mempertaruhkan hidup. Dan saya buat itu sungguh-sungguh, saya hidup berapa tahun tuh hanya mengalahkan fisik. Ya debt collector lah, dari satpam lah. Semua lah ya. Pokoknya menghalalkan segala macam cara. Oke. Seluruh perintah Allah lewat semua itu. Siap. Nah itu ya. Saya puji Tuhan. Ternyata pada tahun 85 saya diterima oleh Tuhan. Saya pikir tadi Tuhan, apakah Tuhan mengampuni saya? Ternyata Tuhan itu maha belas kasih. Oke. Pengalaman iman inilah saya bersaksi kemana-mana. Yesus mengasihi saya. Yesus menerima kita apa adanya. Dan Yesus menerima saya orang berdosa. Ini yang saya sharingkan kemana-mana. Bahwa saya tidak berhak untuk menuduh kesalahan diri saya sendiri. Yesus tidak pernah ingat masa lampau saya. Dia hanya urusan masa depan saya. Mantap. Memang Om Ben kalau ngomong nih menit-menit awal ya masih listeners ya. Kalau dengerin nih udah berasa kayak wah Roh Kudus sudah mulai bekerja begitu ya. Oh mantap kali. Oke. Yeah. Itu cerita Om Ben tentang masa kecilnya, masa remajanya, kemudian titik baliknya ya. Nah sekarang beralih ke sebelahnya Daniel Mananta. Daniel Mananta waktu kecil, remaja, pertumbuhan imannya kayak apa sih? Mungkin sama seperti Om Ben juga, very ritualistik banget. Ritualistik. Jadi maksudnya sebagai, sempat Miss Dinar juga, sempat putra altar juga. Jadi very ritualistik lah ya. Datang ke gereja itu benar-benar gue jadi jago banget. Nih nggak tahu ya, mungkin kalau yang denger nggak bisa ngelihat gitu ya. Tapi kalau misalnya ini di gereja gue latihan banget. Potong bebek angsa, masak di kuali. Itu jadi jago banget gue, asli. Itu benar-benar kayak refleks gue bagus banget gitu kan. Dan habis itu, nih gue pengen nanya juga nih ya kepada yang lagi nonton atau mungkin yang lagi dengerin gitu ya. Lu bisa nggak kalau misalnya, ini kan kita ke depan nih ya, tangan kita nih ke depan nih, ini ke depan ya. Dan habis itu ini ke belakang. Ya kan, bisa nggak satu tangan kanan ke depan, satu tangan ke belakang? Iya, gue belajar di gereja tuh. saking gue ritual banget, saking gue nggak ngedengerin apa-apa, gue cuma fokus sama hari ini gue pengen belajarin apa ya? Oh, gue harus bisa begini nih, kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada hubungan sama sekali dengan Yesus, nggak ada hubungan banget dengan Tuhan. Gue di situ benar-benar cuman kerjaannya duduk dan mikirin kapan selesai gereja. Kapan gue bisa makan siang ya kan sama keluarga. Dan ya sayangnya dulu tuh belum ada handphone gitu kan, jadi gue nggak bisa main game, gue nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya itu jadi fokusnya di situ ya, fokusnya aja, jadi jago banget di situ dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar secara spiritual, gue ikut karismatik, gue ikut sakramen pengakuan dosa, sakramen komuni pertama dan lain-lain, semuanya ikutin, bahkan jadi putra altar, jadi Miss Dinar juga. Karismatiknya belum deh. Belum, dan karena ya nggak ada hubungan itu, saya sendiri juga benar-benar nggak ada, ya
ritual banget. Sampai dengan ABG, sampai remaja itu terus berjalan Yes, seperti itu ya? sampai ABG, sampai... Australia ya kalau nggak salah? Ya, betul banget. Di Perth, ritual juga. Abis itu sampai ke apa? Ya gitu lah, sampai tahun 2012. 2012 itu titik baliknya kayak gimana, Daniel? Titik baliknya ketika gue kehilangan suara gue itu. Jadi ya ketika gue udah kerja, gue udah jadi presenter, udah merasakan ketenaran, tapi akhirnya ketika gue kehilangan suara gue, di situ gue yang benar-benar ketakutan banget, ngerasain depresi banget. Nah di situ tuh kayak jalannya sebenarnya cuma dua ya. Antara gue depresi dan gue akhirnya mulai ke alkohol, gue mulai mencari pengakuan atau mencari ketenaran dengan cara menghalalkan segala cara gitu misalnya. Karena banyak juga, gampang juga loh mencari ketenaran dengan menghalalkan segala cara. Cepet banget gitu kan. Abis itu gue juga, pokoknya di situ karena gue saat itu baru married dan anak gue yang pertama baru lahir. Dan di situ pertama kali gue ketemu sama Pak Ben juga gitu. Nah, I think at that time turning point gue ketika gue didoain sama Pak Ben dan itu dengan ala karismatik, gue sendiri juga kaget banget sih actually karena ini wah ritual macam apa ini, mereka ngomong bahasa apa di sini gitu kan. Beda sama dulu waktu kecil kan. Menakutkan sekali to be honest buat gue gitu saat itu karena mereka semua berbahasa roh dan gue yang kayak ini apaan ini gitu, gue ada di mana dan gak tau kenapa tiba-tiba gue mulai nangis. Nangis padahal gue gak pengen nangis, ya ampun baru ketemu lagi kita kan saat itu, malu banget gue nangis. Belum pernah ketemu, baru pertama kali ketemu dan abis itu nangis dan gue ngerasa wah gila ini masa gue artis nih gitu kan, public figure, gue harus gak boleh nangis tapi gak tahu kenapa air mata terus bercucuran. Dan di situ setelah gue keluar dari rumah Pak Benyamin Ratu ternyata suara gue belum sembuh gitu, tapi ini yang kita baru bicarain beberapa tahun kemudian, Pak Ben juga sering bilang, ternyata Daniel pada hari itu bukan mengalami kesembuhan secara fisik. Tapi gue mengalami kesembuhan secara spirit, secara rohani. Karena hari itu di depan rumah Pak Benyamin Ratu, itu nyokap gue BB ke gue gitu, dipakai BBM saat itu. Gimana suaranya udah sembuh belum? Gue bilang ke nyokap gue, belum nih, kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa ada di hati gue tiba-tiba ada satu suara kecil, bisikan atau whatever yang atau pemikiran aja gitu ya yang bilang kalau misalnya tapi Daniel udah in the process of healing, sudah dalam proses penyembuhan, mulai ya kan, proses pemulihan. Nah yang namanya proses itu butuh waktu, nggak langsung secepat itu gitu. Ya udah jadi akhirnya gue teks lagi ke nyokap gue, nggak lama, paling kayak 1 menit setelah itu ya, setelah gue kayak dapetin perasaan di situ, gue bilang sama nyokap gue, tapi Mi nggak tahu kenapa, Denny ngerasa suara Denny bakal balik deh. Hah? Kok tahu? Dari mana? Nggak tahu. But I don't know, kayak pasti bakal balik sih. Oh oke, kita terus berdoa. Ya kita terus berdoa. Yang tadinya gue depresi sampai gue nggak bisa tidur. Itu malam itu gue tidur nyenyak banget, gue ngerasa damai dan di situ juga gue ngerasa yang tadinya identitas gue adalah presenter terkenal, itu gue udah nggak peduli kalau misalnya gue terkenal lagi atau gue masih jadi presenter atau enggak, gue udah nggak peduli. Yang gue peduliin adalah gue mempunyai identitas baru sebagai anak Tuhan. Amin. Dan identitas tersebut membuat gue ngerasa damai banget sehingga gue bisa tidur dengan nyenyak. Itu sama banget kayak kalau misalnya Petrus pas dibilang suruh ikut Yesus, dia udah tangkapan ikan yang udah didapetin tuh udah dibiarinin sama dia gitu. Dan dia langsung mengejar Yesus gitu. Dan itu adalah zeal ya, maksudnya kayak sebuah kelaparan dan kehausan yang sama yang gue dapetin di hari tersebut dan hari-hari berikutnya. Gue kayak terus pengen ngejar dan terus mencari
kerajaan Allah sampai hari ini. Sampai hari ini. Wow, itu kalau listeners dengerin aja itu udah berasa kayak Daniel juga berapi-api, nggak kalah sama Om Ben ya. Kalau yang ngelihat lebih kelihatan lagi bagaimana itu bener-bener hari itu adalah memori yang nempel sampai dengan sekarang. So itu adalah turning point dari pertumbuhan imannya seorang Daniel Mananta. Lalu bagaimanakah tentang seseorang yang ada di sebelah saya? Nah, walaupun pastor, saya juga mau bertanya, apakah dari kecil cita-citanya sudah pastor atau bagaimana gitu kan? Pertumbuhan iman dari Romo Wid sendiri waktu kecil, waktu remaja kayak apa sih secara singkat? Ya, secara singkat, kalau dikatakan sejak kecil pengen jadi pastor enggak juga ya. Oke. Enggak, tapi ketika saya seperti Om Ben, Daniel, saya juga aktif mengikuti ritual, ikut putra altar. Wah, kita berempat putra altar semua nih berarti Wah, ya. ini dia. Oke, lalu? Lalu yang menarik adalah ada satu peristiwa perjamuan Maha Kudus. Di sekolah saya itu dekat dengan gereja paroki. Saya selalu datang lebih awal, sekolah jam 7, saya datang jam 6. Bukan untuk berdoa, main bola. Oh iya. Main bola depan gereja. Suatu ketika teman saya menendang bola begitu kencang sampai berhenti depan gereja. Pintu gereja terbuka, maka saya mengambil bola itu, dan ketika saya mengambil bola, saya menatap masuk ke dalam gedung gereja. Di dalamnya saya melihat imam sedang konsekrasi tubuh Kristus. Saya menatap tubuh Kristus, tiba-tiba ada suara dalam diri saya, Uut, ya Bapa, saya jawab begitu kan ya. Saya ini Tuhan yang menciptakan kamu, kenapa kamu tidak datang menyembah saya setiap hari? Sejak saat itu saya rajin misa pagi di gereja itu. Lalu ketika saya tumbuh remaja, saya bertanya gimana caranya dekat sama dia yang manggil saya. Oke. Jadi Romo. Wah, saya masuk seminari menengah, masuk seminari tinggi, sampai sekarang saya jadi Romo. Jadi itu pengalaman, Om Ben punya pengalaman, Daniel punya pengalaman, saya juga punya pengalaman titik balik seperti itu. Wow. Kenal dengan Yesus dan mau menjadi imam. Jadi semua berangkat dari pengalaman hidup. Ya. Itu listeners. Jadi nggak salah kalau 3 tamu saya udah saya bilang bukan kaleng-kaleng ya. Sayang saya nggak bisa cerita bagaimana saya punya pertumbuhan iman juga, beda itu kalau Boleh host kok ya. cerita, nggak Nggak apa-apa. bisa, durasi bro, durasi. Gue juga penasaran, gue belum pernah dengar soalnya. Mungkin Durasi. listeners juga belum pernah dengar kan? Nanti ada episode khusus kayaknya ya. Kalau udah mau closing lah intinya. Well anyway, dari 3 orang ini kita dengar bagaimana mereka ini masing-masing punya pertumbuhan iman yang prosesnya berbeda. Tetapi mengarah ke satu, bagaimana iman itu kemudian bertumbuh. Benar ya listeners ya. Nah, mengenai soal iman, setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Setiap orang juga punya sudut pandang yang tentunya berbeda dengan kacamata dan persepsi yang berbeda. Nah, saya mau bicara dengan Daniel Mananta. Daniel Mananta, beberapa waktu lalu kita sama-sama tahu bahwa apa yang kamu sempat ucapkan ketika kamu di podcast. Waktu itu saya lihatnya kayaknya di media sosial juga deh, yang videonya cuma berapa menit itu doang ya. Kamu ketemu dengan salah satu seorang tokoh agama dari agama saudara kita, terus kamu bilang ada 5 poin yang saya setuju dengan dia gitu kan. Dan ternyata yang membuat banyak orang heboh di luar sana, umat Katolik itu adalah poin kamu yang kelima. Dan kalau di situ kata-kata kamu adalah bagaimana roh jahat di patung buatan manusia yang disembah itu adalah sesuatu yang menurut kamu salah. Di situ ada roh jahatnya. Dan kamu minta boleh spesifik nggak? Gue ngomongnya apa di situ? Oke. Minta baca dulu sebelum berkomentar, kurang lebih gini ya. Sebelum nanti lu berkomentar, coba baca dulu Yesaya bab 44 ayat 13 sampai 20. Oke? Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Habis itu baru di situ lu boleh komentar. Nah, menurut gue yang kelima ini adalah setelah itu omongnya panjang, ini gue cuman catat sekilas yang di teks itu loh. Roh jahat di patung buatan mana yang disembah, manusia yang disembah. Nah, di situ kemudian heboh lah, ya kan. Nah, dari situ banyak yang nggak seneng, kayaknya nggak baca komen juga lah di Instagram segala macam. Media sosial bukan dipegang kan? Sejak pasca tahun lalu. Pasca tahun lalu itu gue udah delete aplikasi Instagram dari handphone gue. Sebenarnya buat apa? Buat prapaskah. Oh, oke. Buat prapaskah, puasa pantang. Detox. Dan gue pikir ya udah, jadi begitu Paskah gue install lagi. Tapi ketika gue install lagi, gue tidak menemukan kenyamanan lagi karena seperti yang dulu ya. Karena tiba-tiba gue mulai scrolling dan tiba-tiba udah 15 menit lewat, oh my goodness, gue ngapain? Gue tadi pengen ngelakuin sesuatu di Instagram, tapi kenapa tiba-tiba 15 menit hilang aja gitu waktu gue gitu. Nah akhirnya dari sejak Paskah tahun lalu,
gue udah nggak megang Instagram. Gue semua postingan-postingan itu ke asisten gue, dia yang posting, dan lebih enak sih, jauh lebih enak hidup gue. Nggak itu. baca komen-komen juga kan? Nggak baca komen juga sih. Gue baca soalnya bro. Di situ lu misalnya ada asisten lu posting foto apa gitu ya, komentarnya nggak nyambung, tetap ke apa yang lu omongin itu, dan itu memancing kemarahan banyak orang sih. Nah dari situ sampai dengan sekarang, gue sih belum pernah nemu lu ngomong sesuatu soal itu. Dan di tempat ini menurut gue sih, gue pengen denger dari seorang Daniel Mananta. Versi lu waktu itu tuh ngomong itu latar belakangnya bagaimana dan kenapa bisa sampai berpandangan seperti itu? Yang marah siapa tadi? Kalau ngeliat komentar sih bilang, oh saya sebagai umat Nasrani, oh saya sebagai orang Katolik, banyak, Oke. banyak. Iya, tapi kalau gue baca satu-satu gak kelar bro. Oke. Jadi Menurut Romo itu gimana? Saya penasaran sih karena saya terkejut juga kenapa yang marah orang Katolik. oke. Silakan mungkin Romo yang mulai. Menurut saya ya, begini, apa yang disampaikan di ruang publik itu kan juga menjadi konsumsi publik, dan itu beragam latar belakang yang menanggapi, maka agak sulit mengklasifikasikan gitu kan, kenapa marah, kenapa tidak, karena bisa jadi orang lagi stres di keluarganya, ada kesempatan melampiaskan nih, dilampiaskan tanpa latar belakang keagamaan dan keimanan ya. Maka agak sulit untuk mengklasifikasikan komentar-komentar itu tidak bisa dijabarkan dengan secara pasti. Maka yang menarik adalah kan sebenarnya poinnya pesannya apa. Itu bagi saya yang menarik, pesannya apa dari perbincangan publik kita. Kalau pesannya itu bisa ditarik dan itu kemudian bisa kena, saya yakin pasti semuanya bisa menimba hal yang positif dari pesan itu. Kadang-kadang pesan itu agak terkacaukan dengan bungkusnya, ya kan. Ini maka saya rasa seperti yang dikatakan tadi bagus sekali. Momen ini untuk melihat pesannya apa di balik bungkus-bungkus semuanya yang terlalu heboh. Iya, bungkusnya heboh. Tapi Bungkusnya dari heboh. Daniel sendiri kita belum, Itu. saya sih belum pernah dengar Daniel ngomong dari situ tuh latar belakang gimana apa segala macam. Ya, Saya pertama gini, saya bilang khusus untuk pengikut Yesus, ya kan? Betul, Itu satu. betul. Jadi itu dia kenapa saya nge-quote Yesaya 44. Betul. Jadi harusnya pengikut Yesus langsung ke Alkitab dan dia baca Yesaya 44. Saya bilang unclean spirit itu ada di patung yang disembah. Bener ya? Itu benar-benar saya jelas banget, saya ingat banget saya ngomong seperti itu. Ya. Yang marah sama saya harusnya orang-orang yang menyembah patung kan? Oh, oke. Ya, iya kan? Maksudnya ya oke, kalau misalnya lu marah sama gue berarti lu mengakui kalau lu adalah penyembah patung gitu. Tapi kalau misalnya patung itu hanya untuk memperingati, hanya untuk menjadi pengingat, ya nggak usah marah lah. Dan marahnya itu sampai bawa-bawa keluarga misalnya, sampai ngomong kasar, ngomong hal-hal yang mungkin hanya orang Farisi yang akan bicara seperti itu. Jadi menurut gua, ya kalau misalnya lu bukan penyembah patung, ya ngapain marah? Ya, I know. Itu adalah dampak lah ya. Itu adalah dampak. Oke. Kita ngelihat banget siapa yang menyembah patung, siapa yang melihat patung itu hanya sebagai pengingat. Sebagai sarana lah ya, boleh dibilang seperti itu. Tapi waktu itu latar belakang Daniel membahas hal itu gara-gara apa Nil? Di hati gua. Iya. Tuhan kayak gerakin hati gua. Oke. Sedih. Gue nggak bisa bilang lah kalau misalnya oke, Tuhan ini yang bilang enggak. Mungkin gue sedih sekali ngeliat orang-orang yang ke gereja Katolik hanya sebagai ritual, sama seperti ketika gue waktu kecil ke gereja Katolik hanya sebagai ritual. Sedih sekali. Itu dia kenapa banyak gereja Katolik pun juga udah kosong di Eropa. Karena udah gak ada lagi yang namanya hubungan.
Dan ini sekarang ini lagi hits banget yang namanya woke generation. Kebuka, bangunin mereka gitu, bangunin bahwa kalau misalnya ini didiemin aja, yang ada orang-orang khususnya anak muda Katolik itu akan terus menjalani ritual tanpa hubungan. Misalnya, ketika seseorang anak datang ke rumah ayahnya hanya sebagai ritual, hanya untuk ngesign absen atau bilang, oh ya gue udah kok ke rumah bokap gue. Tapi di rumah bokapnya dia cuma ngeliatin handphone aja, dia cuma ngambil kulkas, makan, tanpa ngobrol, tanpa ngedengerin ayahnya lagi ada problem apa, tanpa curhat apa-apa sama ayahnya. Itu ritual. Dan abis itu ketika temennya nanya, hubungan lu sama bokap lu gimana? Oh kita deket, gue tiap minggu masih ke rumah bokap gue. Iya. You know, lu gak bisa bilang itu deket. Analoginya betul. Lu cuma bisa bilang kalau misalnya lu cuma ngelakuin itu hanya sebagai kewajiban, hanya sebagai keharusan. Karena sepertinya anak yang baik adalah orang yang datang ke rumah bapaknya setiap minggu. Dan di situ gue ngerasain kalau Tuhan tuh lagi pengen ngebangun hubungan lagi dengan anak muda Katolik di Indonesia. Tuhan itu lagi pengen banget ngebangun rasa kedekatan, keintiman itu lagi sama keluarga-keluarga Katoliknya. Oh ya, ini jadi poinnya nih. Oke. Poinnya ini. Kadang-kadang ya, untuk ngebangunin seseorang, dari dia itu lagi misalnya ada sebuah gempa dan habis itu ada orang lagi tidur dan habis itu kita banguninnya ini. Reaksi pertama yang mereka akan keluarkan adalah marah. Karena tiba-tiba dibangunin. Oke. And it's okay. Kalau misalnya mereka marah ke gue, it's okay. Kalau mereka teriak bentak gue, mereka sumpah serapah sama gue, it's okay. Tapi kalau misalnya mereka bangun, abis itu mereka ngelihat apa yang terjadi dan abis itu tiba-tiba rumahnya akan roboh gara-gara gempa, dan abis itu mereka selamat, toh suatu saat mereka akan sadar sendiri kok. Gitu. And it's okay. Karena yang sekarang ini gue ngerasain banget di hati gue, ini kayak sebuah calling yang mungkin gak mudah dan mungkin gak semua orang mau ngelakuin ini. But someone has to do it. Dan Tuhan memilih gue. Oh, oke. Jadi boleh, silakan Aben. Yang saya lihat, yang saya ikuti pada saat masalah itu, satu hal yang saya syukuri, bukan syukur masalah ini ya, di mana romo-romo YouTuber turun gunung semua, menjelaskan apa bedanya menyembah dan menghormati patung. Oke. Itu yang saya lihat di situ, sehingga banyak umat tercelikan dan luar biasa gitu. Ya jujur seperti saya orang Flores ya, jadi Flores itu sangat-sangat tidak jelaskan apa bedanya menyembah dan menghormati, nah, gitu. Tapi di sini banyak romo-romo yang keluar semua turun gunung lah, banyak lewat ceritanya ya, akhirnya banyak umat yang ngerti juga gitu loh. Ya itu kayak Romo semacam gimana? wake up call gitu. Ya, Silakan Romo. Ya, yang disampaikan Daniel Mananta itu yang paling penting, pesannya itu loh. Ya, pesannya itu. Sebenarnya yang menjadi keprihatinan yang kemudian terungkap dalam pernyataan Daniel Mananta tadi kan, untuk saya itu sih nggak sesuatu yang oke, tapi wake up call-nya itu bagus. Itu bagus. Lalu tiba-tiba kita sadar, oh ya jangan-jangan selama ini saya nyembah ya. Jangan, itu yang dikatakan Bang Ben tadi ya. Jangan-jangan saya tidak bisa membedakan menyembah atau menghormati. Untuk saya, ini keprihatinan yang sudah muncul sekitar tahun 50-an di Eropa. Mengapa? Di tahun 50-an banyak negara Eropa mengalami kemajuan ekonomi, contohnya Perancis. Tahun 50-an banyak pabrik didirikan di Perancis. Banyak orang-orang imigran dari Afrika Utara ditarik ke Perancis. Booming ekonomi. Satu hal yang dilupakan oleh mereka pada waktu itu, meneruskan iman yang benar sebagai sebuah relasi dengan Tuhan. Maka satu generasi nggak tahu apa-apa tentang iman Katolik. Sebagai contoh, kalau sekarang kita ke Perancis, kita tanya anak kecil yang sudah dibaptis Katolik, siapa Bunda Maria, mereka nggak tahu. Satu generasi putus,
dia nggak akan bisa meneruskan iman kepada cucu-cucu dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi di Eropa karena sibuk mengejar materi, lupa mewariskan tradisi iman. Itu sejak tahun 50-an kurang lebih. Dan gereja Katolik melihat hal itu, apa yang mereka buat di Perancis lahirlah gerakan imam pekerja. Mereka nggak menunggu lagi di paroki. Romo-romo turun ke pabrik, menyiapkan katekesi pembaptisan di pabrik. Itu menjadi awal untuk munculnya Konsili Vatikan II. Maka apa yang diprihatinkan Daniel Mananta itu sebenarnya sudah terjadi di Eropa, melahirkan gerakan-gerakan imam yang mendekati umat, dan yang bagus semoga seperti yang dikatakan Pak Benyamin tadi ya, imam-imam turun gunung nih. Iya. Tidak nyaman di lokasinya dalam studionya gitu ya, turun ke umat di mana mereka ditemukan. Menjelaskan iman, contohnya sesuai dengan audiens, jangan dianggap umum. Audiensnya misalnya, audiensnya adalah saudara-saudara kita yang di penjara. Oke. Bagaimana menjelaskan iman dalam konteks mereka yang tinggal di penjara, yang untuk mandi saja maksimal sekali 2 hari. Yang untuk makan nasi aja, itu ketika nasi dikasih ke kucing, kucing aja nggak mau makan. Bagaimana menjelaskan iman kepada mereka? Nggak bisa lain kalau turun ke tempat mereka berada. Bagaimana dengan teman-teman difabel? Menjelaskan iman dengan mereka yang tunarungu, itu beda dengan menjelaskan iman kepada kita-kita yang bisa mendengarkan. Contohnya mereka tidak bisa membedakan santo dan santa. Karena kognitif mereka beda dengan kita. Nah ini, maka untuk saya ini menarik, wake up calling. Yuk keluar dari rutinitas. Ada begitu banyak orang yang perlu kita sapa dengan iman kita. Saya rasa kuncinya ada relasi antara iman dengan kehidupan, dengan sapaan, dengan relasi tadi. Ketika kita mengajarkan iman ke anak-anak, tapi tidak meneruskan inti iman yaitu kasih, wah itu bahaya, itu ritual jadinya. Karena Nah itu iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ya. Nah, Boleh saya ngomong. Ini boleh, silakan Om Ben. Boleh dekat, boleh tidak nanti Pak pernyataan saya. Mungkin kalau Daniel waktu itu ngomong pribadi aman. Tapi karena kamu ada rekomendasi ya. Karena Daniel mengatakan merekomendasi saya menyetujui si A, itu yang mungkin membuat heboh orang marah. Kalau pribadi Daniel saya kira kayaknya enggak ya. Enggak. Saya. Ya, Tapi ya, rekomendasinya itu loh. Ya. Saya menyetujui si A, itu di situ membuat orang jadi panas gitu. Itu dia. 5 poin yang saya setujui setelah saya bertemu dengan si ini itu. Nah, itu. Maksudnya Om Ben itu ya. Iya, itu dia. Sementara ya yang bersangkutan sebelumnya pernah mengeluarkan pernyataan itu dan sangat orang sampai gugat polisi kan segala macam. Dan Daniel masuk di situ. Nah, ini membuat panas. Ini Daniel kemana maunya ini? Gitu loh. Memang waktu itu Om Ben Kesannya belum sempat ada komunikasi sama Daniel Mananta ketika kejadian itu lagi hot-hotnya. Komunikasi berdua aja. Ah. Ya orang tanya gini, mualaf gak Daniel? Saya bilang enggak. Mualaf gak Daniel? Banyak tanya, mualaf gak? Enggak. Tapi kalau gini-gini di YouTube, saya bilang itu media yang ada. Sejauh ini sih Daniel dekat sama saya, dia gak mualaf seperti itu. Agak motong, Ya. sorry memotong. Saya juga ditanya sama kakak saya dan kakak ipar saya. Nah, lu. Kakak saya dan kakak ipar saya membela Daniel Mananta. Oh iya? Alasannya begini, banyak umat ya karena yang Ya. konteks umat Katolik itu hanya menonton potongannya. Iya. Sementara kakak saya dan kakak ipar saya, bayangin dengerin bersama-sama 2 jam kalau nggak salah itu acara. Lu punya Maka mereka belain tuh, jangan musuhin Daniel Mananta ya. Baru kenal sekarang saya Daniel Mananta, maka saya nggak akan memusuhi. Tapi intinya satu, betul bahwa semua yang terjadi itu hanya karena potongan sedikit. Kalau mendengarkan secara komplit, kakak ipar saya ketua lingkungan. Kakak saya yang asli itu istrinya ketua lingkungan ya. Jadi kan pasti juga punya background Katolik yang cukup dan tidak marah, tidak apa-apa ya. Sekaligus sedikit tambahan, pengalaman Daniel Mananta itu mirip dengan pengalaman seorang artis Perancis itu. Kehilangan suara, menemukan imannya, naik lagi. Edith Piaf. Kalau tahu ya lagunya Reformi Argentina, bukan bukan, yang buat itu soundtracknya film Inception itu loh. Ne Regrette Rien. Itu dia seperti Daniel Mananta ya, kehilangan suara, stres, masuk ke susteran, berdoa, menemukan suaranya lagi, naik lagi. Padahal di usia-usia yang sudah tidak muda lagi. Maka saya tadi sempat muncul Edith Piaf ini calon artis besar ini. Bukan calon ya, sudah besar ya. Sudah besar.
Ya begitu. Saya juga ngomong sama Daniel terakhir kan. Daniel, ini rencana Tuhan luar biasa. Seandainya kamu punya fisik disembuhkan Tuhan, mungkin kamu belum nggak bertobat. Ya, Tuhan cara sembuhkan batinnya dulu, rohani dulu. Dari Belakangan menyusul, suaranya muncul lagi gitu loh. Ya. Itu terjadi. Saya Ya, ngomong ya. itu kan, benar kan? Benar nggak? Betul. Nah, itu. Ya inilah yang namanya diskusi iman, listeners. Jadi bagaimana kejadian-kejadian dalam hidup itu jangan cuma dipandang dari satu kacamata aja. Oh dari titik ini. Tapi kadang maknanya itu baru kelihatan setelah berjalan beberapa lama. Ketika kita nengok ke belakang, oh maksudnya Tuhan tuh dulu dengan kejadian itu di hidup saya tuh begitu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Tapi yang saya mau tanya ke Daniel, nggak mungkin lah ketika waktu itu lagi rame-ramenya, you didn't hear anything. Pasti denger lah dari staff, mungkin dari manajer, atau kemudian baru lu lihat sendiri scroll. Apa yang waktu itu ada di benak lu, bro? Wow. Oke, good. Apa yang waktu itu ada di benak gue, udah pasti. Oke, mungkin gue pengen ngerubah pertanyaan dikit gitu ya. Coba gimana? Kenapa Daniel nggak langsung klarifikasi? I think itu. Boleh, itu sebenarnya pertanyaan ketiga saya. Tapi kalau udah majuin boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Tamu bebas. Karena saat itu banyak sekali minta saya Romo. Banyak yang minta Daniel ngomong. Bikin video dong, klarifikasi dong. Banyak sekali. Maksudnya apa? Ya oke, boleh. Ya. Karena perasaan saya saat itu saya ketawa sih. Saya ketawa. Saya ketawa itu bukan karena ngeremehkan situasi atau apapun, tapi saya ketawa karena ini kok Tuhan lucu banget ya. Ini Tuhan lucu banget. Ya, oh iya dan ini lebih lucunya lagi karena yang megang Instagram saya itu kan ada asisten saya tuh Kristi di situ ya tadi ya. Si Kristi itu kebetulan lagi kena COVID. Jadi dia kita nggak ke kantor, dia nggak megang apa-apa dan tiba-tiba membeludak. Notifikasi ya. Ada apa nih engagementnya Daniel tiba-tiba jadi naik banget. What have I done? Padahal gue lagi kena COVID gitu. si Kristinya. Nah akhirnya there was I think God has such a good sense of humor. Jadi pas saat itu kebetulan kita juga lagi meeting juga. Gue emang lagi bikin program judulnya Ayah Bagaimana Bila Aku. Itu ada satu playlist terbaru dari Daniel Mananta Network. Nah, jadi ada satu video yang akan gue posting di Instagram. Dan gue akan posting itu mungkin hari itu juga ya. Karena kita abis meeting kita ya. Oke, anyway. Lalu gue bikin satu video itu tentang Ayah Bagaimana Bila Aku. Tentang di Indonesia ternyata adalah negara ketiga di dunia yang dibilang fatherless country. Nah, abis itu gue bikin satu video lagi tentang klarifikasi. Gue bilang openingnya nih ya, wah guys tadi pagi pas begitu gue bangun, gue kaget banget. Banyak banget notifikasi yang bla 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 bla. Oke, gue bikin video klarifikasi tersebut mungkin 3 menit, 3 atau 4 menit gitu. Udah dibikin nih. Udah dibikin. Udah jadi nih. Udah jadi. Ya udah, seperti biasa, gue kirim itu ke Google Drive. Nanti si Kristi yang bakal download, abis itu dia yang bakal ngedit, abis itu diupload, gitu kan, dirapiin, dia masukin lagu lah atau apapun. Nah, pas gue posting yang soal pas gue taruh di Google Drive yang Indonesia Fatherless Country itu lancar. Pas gue mau posting, gue mau taruh di Google Drive yang tentang klarifikasi, gue copy, udah di-upload, habis itu gue copy linknya, habis itu gue paste, nggak bisa. Wait, gue coba sekali lagi, copy, paste, nggak bisa. Ini kenapa sih error? Gue close, abis itu gue kirim pakai iMessage gitu. Sorry, your video cannot be delivered. And then hati gue bilang, ya. Ada apa Tuhan? Ada apa Tuhan? Iya, kenapa nih nggak bisa kekirim nih Kenapa video klarifikasi gue? Exactly. Kenapa nggak bisa kekirim? Don't. Ya udah. Berita yang ditunggu-tunggu. Ya udah, gue nggak klarifikasi. Dan ketika gue nggak klarifikasi,
itu gue bener-bener kalau misalnya ngelihat kayak tadi ya ada Romo yang turun gunung habis itu mulai menjelaskan dan bahkan ada juga beberapa gue yakin mereka berniat baik tapi mungkin cara penyampaiannya agak keras gitu ya. Itu gue yang kayak wow, gue pengen I want to defend myself. Saya pengen membela diri saya sendiri gitu. Pasti. Ya kan, saya pengen ngebela diri saya marah, sempet juga sampai istri saya bilang, no, you know what, be quiet, worship. Udah seru, udah kamu ke kamar sekarang, kamu doa, kamu nyanyi lagu puji-pujian, oke? Dan di lagu puji-pujian tersebut, itu semua yang mukanya di YouTube itu benar-benar kayak wah Daniel harusnya bla 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 wah lalalala abis itu ada account gitu bla 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 yang ngomongnya sembarangan segala kayak gitu. Tuhan ngomong di hati saya, berkati mereka. Gak mau Tuhan. Oh, sempat ada pertentangan juga waktu itu ya? Huh? Gak mau, gila kali. Come on, gue tahu gue bener. Gue tahu yang gue ngomong ini bener dan gue tahu ini adalah panggilan dari Tuhan gitu untuk ngelakuin hal ini. Gue nggak mau maafkan mereka. Come on, are you kidding? Gitu. Tapi akhirnya di situ gue ya udah oke, Tuhan. Just kata-katanya diulang-ulang apa kayak di hati gue berkati mereka. Fine. Gue mulai berkati mereka, gue bayangin mukanya, gue doain istrinya, gue doain anak-anaknya, gue doain romo-romo yang you know, ngomongnya keras yang tadi ngomongnya ya. cukup keras dan lain-lain, gue doain semua lingkungannya, gue doain keluarga mereka, gue doain kesuksesan buat mereka, gue doain semuanya, dan di situ gue nangis saya sejadi-jadinya karena gue benar-benar hati gue itu kayak gak mau, tapi gue kayak disuruh dipaksa gitu kan, gue nangis banget. Tapi di situ gue belajar juga sih, gue belajar bahwa pertama gue bersyukur banget, mungkin gak sebanding karena ini kecil sekali. Tapi ketika Yesus lagi diserang sama Farisi, sama Saduki, sama Roman gitu ya, orang-orang Romawi, dan dia diem aja seperti layaknya domba yang udah mau disembelih gitu. Itu gue ngerasain saat itu kayak aduh Tuhan, gue pengen banget loh ngebela diri gue. Ketika dia diludahin, dia diem aja. Dan gue ngerasain itu semua. Dan gue ngerti kenapa Yesus bisa ngerasain itu juga. Karena kekuatan Tuhan itu memampukan kita untuk endure, untuk ngelewatin dan untuk bisa kuat. Ngelewatin caci maki, ludahan-ludahan dan serangan-serangan tersebut gitu. Kalau misalnya gue gak berpegang sama Tuhan, mungkin gue udah gak kuat kali. Gue benar-benar udah stres banget. Nah yang kedua, gue adalah seorang pelayan Tuhan. Dan gue yakin juga orang-orang yang menyerang gue adalah pelayan Tuhan juga. Kita sesama pelayan, jangan saling serang. Biar tuannya yang berurusan sama pelayannya. Kalau misalnya gue salah, Tuhan yang akan ngomong sama gue langsung, Tuhan yang akan benar-benar mendisiplinkan gue. Dan disitulah gue akan mencoba untuk terus berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Karena gue yakin banget di mata mereka pun, mereka juga sedang melayani Tuhan dengan menyerang gue. But it's okay. Let God deal with his servants and I will deal with my master. Kayak gitu. Ya silakan Pak Ben. Ya, saya tadi yang Daniel mengatakan Tuhan akan nasihat saya langsung, ngomong saya langsung. Itu ada dua, itu juga benar. Tapi Tuhan juga pakai sesama manusia untuk menasihati antar kita, kan kita kerja. Setuju Pak Ben. Ya. Jadi saya sendiri emang udah ada di circle saya Bisa yang bisa orang pakai istri lah, pakai betul, siapa, kan gitu kan. betul. Yang orang-orang yang bakal dipakai sama dan itu saya sangat dengerin banget, 100%, 100% saya dengerin. Tapi untuk out circle saya yang nggak kenal saya, yang you know, Cuman sepintas lalu mungkin. exactly. atau Dan apa. mereka juga kebakar juga sama hoax ini gitu misalnya. Ya udah, saya nggak akan pusingin gitu. Biar Tuhan yang bakal deal sama mereka. Tapi untuk inner circle saya, udah pasti saya akan sangat submit ke mereka. Ketika lagi saat seperti itu,
ketika saya lagi di tengah-tengah nangis, Iya, dan habis itu lagi memberkati dan lain-lain, muncullah di YouTube saya kan saya putar soaking in the Holy Spirit lagu-lagu ini sambil doa kayak gitu kan. Yeah. Muncullah ayat yang kita sempat bahas juga, Kitab Keluaran 14:14. Keluaran 14 ayat 14 Ya. bunyinya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Udah satu kalimat itu doang. Hanya itu doang. Oh, oke. And that's it. All I have to do is be quiet. Oke? Be quiet. Diam saja. Lu ngebayangin gak kalau saat itu kayak gini deh, misalnya ya ada Pak Ben lagi berantem di MMA gitu ya, misalnya gitu ya. Ya kan badannya gede soalnya kan, dia MMA gitu, lagi berantem gitu. Tiba-tiba pas lagi serius berantem, anaknya muncul, habis itu pengen ikutan berantem juga. Itu kan ngacauin banget, ya kan? Dan itu yang terjadi seringkali ketika Tuhan lagi berperang buat kita, kitanya pengen ikut campur gitu. Guanya pengen ikutan kayak ngebela diri, guanya pengen ikutan kayak menyerang juga gitu atau apapun. Ayo deh kalau misalnya lu pengen nyerang gua pakai ayat-ayat, gua serang juga lu pakai ayat-ayat. Oh my goodness. Yang ada apa? Ketika Tuhan lagi berperang, kita tiba-tiba ngacauin tengah gitu. You know, that is so sad. Makanya akhirnya Tuhan bilang, diam saja. Jadi Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kamu Mungkin akan kaitan diam dengan saja. perjanjian baru adalah dia pembela kita. Mungkin itu kaitannya ya. Yes. Kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah sampai hari ini di Persepsi Podcast gue diam saja. Iya. Ya kan? Kenapa gue baru ngomong sekarang? Karena tadi gue minta izin dulu sama Tuhan. Oh. Sebelum ngejawab lu. Makanya gue kalau misalnya jawab, diem terus. Karena itu doa dulu, komunikasi. Gue nanya dulu, nanya Tuhan dulu. udah boleh ngomong belum? Pokoknya apa yang keluar dari mulut gue, itu tolong dibimbing sama Roh Kudusmu. Amin. Dan di sini gue akhirnya boleh ngomong. Gitu. Mungkin karena hati gue udah siap, mungkin karena orang yang denger pun sudah siap. Ya. Semua indah pada waktunya, ya kan. Berbicara mengenai inner circle, itu kan pasti juga berpengaruh ya. Ketika mereka dengar seperti itu dan lain-lain, mereka justru lebih cool daripada Daniel atau? Banget. Banget. Dan mereka itulah pendoa saya. Mereka yang ngedoain saya. Karena mereka tahu juga bahwa callingan saya ini nggak mudah. Apa yang Tuhan panggil untuk saya di sini sangat tidak mudah. Dan mereka sangat ngedoain saya banget. Yang bikin saya penasaran adalah sebetulnya apa sih isi video 3 menit klarifikasi yang gak bisa di copy dan send itu? Ini kan waktu masih gini, ini Daniel yang sudah berapa lama? Itu kan Daniel yang baru sehari setelahnya. Ya oke lah, Nggak, sudah sama masa lalu. exactly persis. Oh, apa persis. yang gue barusan ngomong, abis itu ada di beberapa podcast gue pirit-pirit jadinya. Jadi pirit-pirit ada beberapa, even cerita, jadi ada di YouTube Kasih Solusi, gue ceritain soal orang buta dan gajah. Itu gue ceritain juga di dalam si 3 menit video tersebut gitu. I see. Jadi well anyway banyak lah. Tapi yang pastinya di pirit-pirit dan gue bersyukur banget gue bisa ngomong ini di sini juga gitu. Ya, dengan begini kan kita mendengarkan dari Daniel seutuhnya, ya kan? Karena kan seperti tadi Romo tuh juga bilang, pesan itu sebetulnya ada di sini, tapi kadang bungkusnya itu membuat jadi orang kan wow gitu ya, tanpa mungkin juga ada yang mau dengerin 2 jam ya, kakak ipar ya. It's a good one, kalau wartawan harus begitu, namanya cover both side ya. Sisi satu harus dengar semuanya. Nah, kayak saya juga begitu. Romo mau simpulkan sekarang. Mungkin nggak kesimpulan ya. Ini mendengarkan pengalaman itu jauh lebih, untuk saya lebih menghidupkan ya. Maka Daniel Mananta menjadi contoh iman yang dihidupi. Jadi iman bukan sekedar aturan, bukan ritualitas, tapi betul-betul penghayatan kehidupan. Dan kalau betul-betul mau disimak pesannya apa, itu mencerahkan kok, itu membantu kok. Kakak saya sama suaminya itu dengerin bareng-bareng coba. Padahal ketemu aja agak susah. Kapan lagi? Kapan lagi Daniel Mananta menyatukan tuh. Wih mantap. Mendengarkan podcastnya Udah kayak dia MC kan. orang kawin ya, Bayangin, menyatukan. 2 jam mendengarkan 2 jam bersama-sama. Dan itu sih yang saya tangkap. Maka jika
suatu pengalaman iman betul-betul dihidupi, buah-buahnya juga akan dinikmati, tapi memang perlu sefrekuensi ya. Perlu sefrekuensi, tidak kalau beda frekuensi kan sinyalnya ke atas, antenanya malah ke bawah gitu kan. Nah, ini antenanya ke bawah ini yang seperti Pak Benyamin tadi bilang ya, YouTuber memblow up, itu kan sinyalnya nggak ketangkep. Iya. Karena memang tujuan yang mau disampaikan dengan yang mau dibuat dan ditangkap oleh orang lain juga beda, tujuannya beda. Maka perlu sinyal yang cocok untuk bisa nangkap pesannya itu sih. Maka ini iman yang hidup. Untuk saya positif. Oke. Tapi Nil, Lupa kapok nggak saya sih? ngomong apa. Maksudnya kapok nggak untuk melakukan apa yang telah kamu lakukan di masa depan nanti? Ini baru permulaan guys. Sebentar, ini baru permulaan. Please banget yang bagi yang nonton dan kalau misalnya kalian setuju sama gue, please keep praying for me. I think yang gue nggak tahu apa yang tahun ini akan terjadi, tapi Oh kan? it's going to be wild, and let's just have fun because we have God, gitu sih. Oke. Let's just have fun. Ini baru permulaan. Tahun lalu baru permulaan. Tahun lalu baru permulaan, sekarang nanti akan ada lebih banyak wake up call. Intinya kan kurang lebih seperti itu. Dengan dampak, ya itu tadi ya. Bukan ke elunya kadang, ke orang-orang terdekat dan lain sampai kapan bisa kuat nih. Karena manusia kan ada batasnya, ya Om ya. Kita kan manusia nggak ada yang sempurna. Kita pikir kadang kita kuat gitu loh. Tapi pada sampai titik mana, suatu saat Daniel bilang, oke, cukup deh. Gue nggak tahu ya men. Maksudnya itu pertanyaan yang menurut gue nggak akan pernah bisa gue jawab juga gitu. Itu dia kali ya kenapa gue suka lari maraton gitu ya. Ya. Iya, betul. Endurance. It's about endurance. Kayak gue ngomongin soal ini aja setelah berapa bulan nih? Setelah 3 bulan ya? 3 bulan, I hampir think 4 so bulan ya. lah. 3 atau 4 bulan gitu. Diem terus. Iya kan? Endurance. Tapi orang-orang yang udah kayak pull their hair gitu ya, kayak ini kapan sih klarifikasinya? Itu mereka udah nyerah gitu. Udah kayak yang hate comment juga udah mulai nyerah gitu. Udah bosan, nggak dapet tanggapan soalnya. Exactly. So it's all about endurance. Kenapa gue suka lari maraton? Karena gue bisa pace myself. Dan gue tidak terburu-buru. Gue kemarin baru dapat ini deh, jadi ada satu buku judulnya Redeeming Your Time, namanya Jordan Rainer yang nulis. Dia bilang ini, kalau misalnya Buddhis itu punya disiplinnya sendiri, misalnya bela dirinya orang Buddha itu apa sih? Kayak misalnya judo gitu misalnya, kungfu gitu ya, lupa saya ya. Abis itu Shinto itu punya karate gitu, atau pokoknya adalah pokoknya setiap agama itu mempunyai kedisiplinan diri untuk melakukan bela diri tertentu gitu misalnya ya, atau olahraga tertentu gitu. Untuk orang Nasrani itu apa? Dia bilang untuk orang Nasrani itu berjalan. Hah? Berjalan? Iya, karena dari Taman Eden, Taman Firdaus, Tuhan sudah berjalan dengan Adam dan Hawa. Dan sampai hari ini, Yesus tuh walk with me. Selalu ngomongnya walk with me. Jalan dengan saya. Kita gak pernah ngelihat Yesus tuh buru-buru kemana-mana gitu. Guys, oke, semua rasul, abis ini kita bakal kesini, abis itu kita ke situ. Jangan lupa ya, lu jangan, pokoknya kita harus hemat nih. Yesus tuh gak pernah sibuk. Yesus tuh bener-bener kayak pace of grace kita bilangnya. Jadi kayak bener-bener the pace itu bener-bener bikin kita, relax gitu. Bahkan di Ibrani 11 ya, bukan Ibrani 14 kalau nggak salah, Ibrani 4, get to the place of rest. Bener gak sih Pak Ben? Saya lupa. Enter my place of rest. Jadi datanglah ke tempat peristirahatan aku gitu. Jadi di situ kita benar-benar bisa beristirahat dengan Tuhan, sambil berjalan dengan Tuhan, sambil berkomunikasi dan fellowship dan having time with him, communion with him, communing with God. Jadi itulah disiplinnya orang Nasrani untuk berjalan dengan Tuhan
Dan itu yang saya lakuin tiap pagi. Well, saya nggak jalan sih, saya lari sih. Tapi saya lari dan di situ, aduh, itu kayak ngobrol terus sama Tuhan isinya. Komunikasinya di situ gitu. Saya sambil dengerin khotbah dan khotbahnya udah selesai. Abis itu saya suka, oke, Tuhan pengen ngomong apa nih setelah khotbah ini? What do you know? Jadi tiap hari itu gue bener-bener kayak selalu berkomunikasi terus-terusan sama Tuhan, kayak gitu. So, ya mudah-mudahan ini bisa jadi sebuah kebiasaan yang bisa kita terapkan sama-sama. Bener gak sih Ibrani? Ibrani 4 ayat 11 bunyinya, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam pemberhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Betul, karena kita ini mulai, untuk semua yang lagi dengerin ya, kita ini udah mulai masuk ke budaya kita. Makanya budaya kita, budaya atau dunia, itu kalau misalnya ngomong lagi sibuk apa? Karena kita punya ekspektasi semua orang tuh sibuk Harus kayak kita. sibuk. Dan semua itu harus sibuk. Padahal di Injil gak ada satupun Tuhan pernah bilang, lu kalau misalnya mau masuk surga harus sibuk. Right? Jadi dengan usaha lebih masuk ke tempat penghentian atau peristirahatan, kalau dalam bahasa Inggrisnya, with your effort enter the place of rest. Rest. Dan itu yang orang sering lupa sekarang. Karena budaya kita itu hustle culture terus. Hustle. Lu kalau misalnya nggak sibuk, lu berarti orang males. You know, no. Ketika lu sibuk, akhirnya lu sibuk. Gue juga sempat bilang di salah satu Instagram gue gitu ya. Kalau setan nggak bisa bikin lu dosa, dia akan bikin lu sibuk. Karena dosa dan sibuk itu mempunyai karakter yang mirip banget. Dosa akan mematahkan hubungan lu dengan Tuhan, dengan orang-orang sekitar lu. You know, sibuk juga sama. Ketika lu sibuk, lu gak punya waktu buat istri, untuk anak-anak. Ketika lu sibuk, lu gak akan punya waktu untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya setan gak bisa bikin lu berdosa, dia akan bikin lu sibuk. Karena akhirnya lama-lama lu akan berdosa kok. That's good point. Makanya kenapa di situ diminta usaha lebih untuk masuk tempat peristirahatan bersama Tuhan, di situ komunikasi juga terjalin. Di situ lu masuk tempat peristirahatan. Oke, nice. Sebetulnya saya khawatir nih, tadi setelah dia ngomong kita perlu waktu untuk istirahat, nanti masuk abis ini ada endorse kasur atau matras begitu ya. Tapi kayaknya enggak sih Om, ini beda. Nah sebetulnya satu hal lagi nih listeners, yang menarik dari ungkapan Daniel itu kan poin nomor 5 yang viral itu. Ada nomor 4 itu juga menarik untuk kita bahas sedikit. Bagaimana yang namanya kuasa gelap itu, kita harus benar-benar berserah sama kuasa Tuhan aja. Tapi kadang manusia sekarang jadinya ke kuasa gelap juga. Disebut, kalau salah tolong dibenerin ya, disebut soal zodiak, astrologi, feng shui, terus apalah Daniel sebut. Itu juga beberapa orang, kok ini gue disebut-sebut. Nah gitu. Ini kalau berkaitan dengan kuasa gelap kayaknya Om Ben nih pengalamannya. Romo dulu. Oh Romo dulu. Ya, mewakili gereja. Biasanya dari pengalaman hidup dulu tuh. Ini jadi lempar-lemparan di sini ya. Mungkin singkat dari saya, lalu lebih banyak ke pengalaman karena itu yang lebih menyentuh ya. Jadi ada doktrinalnya tapi juga ada eksperiensialnya. Kalau kita lihat dalam tradisi Kristen, akarnya jelas dalam tradisi Yahudi. Setiap pagi dan malam orang Yahudi itu selalu mendoakan Shema Israel. Israel, dengarkanlah, Tuhanmu hanya satu, cintailah dengan segenap akal budimu, tenagamu, dan hatimu. Itu didoakan pagi dan malam. Oke. Dan itu tidak tidak jauh berbeda juga dengan iman kita. Bedanya adalah kita mengenal nama Allah Tritunggal, tapi tetap cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, tetap itu. Maka roh jahat itu siapa? Roh jahat adalah yang berlawanan dengan perintah utama itu. Yang berlawanan dengan cinta pada Allah dan pada sesama, itu unclean spirit di situ. Ketika kita menomorduakan Tuhan, gitu. Maka bukan hanya feng shui dan seterusnya, uang juga bisa unclean spirit, karir juga bisa. Karena dengan itu semua kita menomorduakan Tuhan. Seperti yang dikatakan Daniel tadi, kita menomorsatukan hasil budaya manusia. Itulah unclean spirit yang mendorong wajah kita tidak menatap wajah Tuhan tapi menatap wajah-wajah yang lain. Seperti saya sekarang menatap wajah Christian. Enggak. Itu. Jadi
itulah unclean spirit. Yang penting jangan disembah lah wajahnya. Ya, oh Kristen. enggak. Ya. Kalau disembah nanti akan ada unclean spiritnya nanti. Betul. Itu tadi. Nah, Oke. maka itulah unclean spirit yang membuat hati kita mendua, ya, dengan kesibukan, dengan tidak menomorsatukan Tuhan. Nah, itu dalam kitab suci itu disebut roh najis, kotor. Ya. Artinya membuat hatiku tidak bersih lagi, membuat hatiku tidak kudus, tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Tentu di dunia ini kita tidak pernah bersih seutuhnya. Kita terus berjuang. Maka dikatakan dari Ibrani 4:11 itu ya, berjuanglah untuk berjalan bersama Tuhan. Butuh perjuangan juga. Silahkan sekarang Nah, Pak Benyamin. Pertanyaannya apa bos saya? Praktikal dalam hidupnya, Om Ben ada pengalaman pribadi kah karena memang jadi pendoa, pewarta tentang kuasa gelap yang sampai dengan sekarang tuh ingat banget, wah ini benar-benar kuasa gelap yang kayak gini nih. Mungkin bisa jadi pelajaran juga buat listeners kita ya kan, waspada kalau ada kejadian seperti ini kalian sudah mulai harus berhati-hati. Ada pengalaman khusus tentang kuasa gelap? Sebetulnya setelah saya menjumpai pelayanan kuasa gelap itu ya, dari 100% yang saya layani, baru saya ketemu yang benar-benar kuasa gelap itu Ya. baru 20%. Oh, Tidak semua orang teriak-teriak itu kuasa gelap. oke. Nah dulu karena saya temukan ini tidak saya belajar dan saya tidak pernah minta. Saya hanya bersaksi karena saya pernah belajar ilmu dulu, kuasa gelap lah. Nah gitu. Karena dari pertobatan saya tahun 85 itu, saya berani bersaksi karena satu tujuan, mau bersyukur sama Tuhan. Mau balas kebaikan Tuhan, ceritakan. Nah memang saat itu karena tidak ada pembimbing, tidak ada seperti sekarang kan banyak ya, maka saya mungkin ada salahnya. Tapi lama-kelamaan saya mulai belajar, saya ikut retret, pembinaan lain sebagainya, dan akhirnya saya temukan jawabannya, apa perbedaannya sakit yang benar-benar pengaruh roh jahat, sakit karena psikis, Ya. sakit fisik. Nah ini karena banyak umat apa-apa setan, apa-apa dibikin orang. Nah untuk menjelaskan ini, maaf ya, perlu 1 jam. Waduh. Ya panjang. tapi Kita oke buat lah. episode lain Salah nih. satu contoh ya misalnya, Ya. apa beda? Saya sendiri rencana mau berikan semacam pengajaran soal itu supaya umat ngerti, jangan sampai apa-apa sakit dikit, oh dibikin orang, sakit ini dibikin orang, selalu setan tuh dibesar-besarkan gitu loh, seolah-olah Tuhan tuh kecil gitu. Nah saya bongkar di sini salah satunya, kalau orang benar-benar dikuasai kuasa gelap, satu kesadaran hilang, dicubit gini pun gak rasa, dipukul pun gak berasa. Oh, Tapi kalau dicubit gini masih teriak, luka batin tuh. oke. Gitu, luka batin tuh. Walaupun dia cubitin aja. Kalau dia sadar, gitu. Kalau dia sadar masih luka batin. Itu. Dan akhirnya saya menjumpai beberapa kenapa orang sampai dipengaruhi roh jahat. Setelah saya mendalami belajar luka batin, baru saya mengerti dari pengaruhnya roh jahat itu rata-rata 90% dia mempengaruhi lewat orang luka batin. Nah dalam hal ini akhirnya saya Daniel bersyukur sama Tuhan. Kenapa saya sampai terjun dalam pelayanan seperti ini? Ternyata saya alami dulu bagaimana dicengkram oleh iblis luar biasa. Dan ketika saya dilepaskan Tuhan, akhirnya saya bersaksi. Demikian pula soal pelayanan luka batin. Saya orang terluka. Aduh dari kecil dicambuk, di sekolah dicambuk. Bahkan pantat saya pernah ditaruh sarang tawon kok. Waduh. Dan itu yang membuat saya jadi karakter, jadi keras luar biasa. Jadi puji Tuhan, melalui pengalaman ini. Dan setelah Tuhan sembuhkan saya secara bertahap dan berkali-kali saya ikut penyembuhan. Bahkan 6 kali saya ikut penyembuhan batin. Dan akhir melalui orang yang doakan saya pakai cara mereka untuk melayani sesama. Jadi intinya saya ngalami dulu supaya saya bersaksi. Karena dari mengalami Ya, sendiri sehingga kan. ketika ada yang konseling begini-gini, oh saya tahu ini bukan kuasa gelap, luka batin. Saya ada konseling gini, oh saya bikin, saya rasa. Saya lihat dari manifestasinya, ciri-cirinya mereka. Jadi tidak semua yang teriak-teriak, tendang salah manifest, ada kayak kungfu, itu kejiwaan. Oh, berbeda. Kesimpulannya ya, maaf kalau saya sedikit agak bukan sombong lah. Saya lebih gampang doa di kuasa gelap daripada doa orang kejiwaan. Orang kejiwaan bisa sampai 2 bulan loh. Oh iya? Susah. Karena apa? Protein lah.
Kalau roh jahat kan ya takut dan nama Yesus lah gitulah. Karena dia maha kuasa pasti. Ya itu maha kuasa dia. Seperti katakan Romo tadi ya mengatakan bahwa tidak ada ilah lain. Tapi sekarang benar kata Romo, roh jahat yang sekarang yang paling kuat di mana sekarang? Di Amerika, bukan di Jakarta. Itu mah santet kecil. Di Amerika kalau roh jahat masuk mempengaruhi seorang, dia ambil senjata tembak sekali bunuh 100 orang. Itu yang paling canggih itu roh jahat. Penembakan Itu massal. kuasa gelap yang paling tinggi di situ. Di sini mah kelas teri sini mah. Oh iya, jangan sampai kelas berat kayak sono nanti Itu namanya kuasa roh. Nah, masuknya di mana roh jahat di Amerika? Lewat orangnya luka, orang stres. Nah, itu yang terjadi. Jadi kembali hal ini tolong jangan membesar-besarkan kuasa gelap. Bahwa roh jahat ada saya percaya. Ya. Tapi jangan sampai percayalah roh Tuhan yang di dalam diri kita jauh lebih berkuasa daripada roh dalam dunia ini. Imani itu. Ya. Mantap. Ini Ya, roh kita kudus. sudah sering terima komuni, terima sakramen, masih percaya gitu-gituan lagi. Kelewatan banget sih. Nah, inilah. betul. Akhirnya yang tadinya setan nggak ada jadi ada karena lu imani. Kita bilang apa? Jadilah seperti kau percaya. Oh, aku disantet. Oh, santet bener loh. Coba bilang enggak. Dan salah satu kelemahan setan yang saya pelajari, dia setan sangat takut kalau dicuekin. Enggak, saya kira setan. Ternyata enggak, jadi diem dia. Tapi kalau dia, ih, aku dikerjain. Oh, subur dia. Makin. Nah, sebagai yang terakhir sekarang banyak yang bertanya sama saya, Pak, kenapa Pak Ben udah didoain kok masuk lagi, udah doain masuk banyak tanya gitu kan? Saya jumpa itu dan doa Bapa kami dan bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Ya. Kenapa kami harus bebas doa bolak-balik? Karena ada ayat sebelumnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni. Ini pintu masuknya dipengaruhi roh jahat dan luka batin. Nah ini celakanya kita orang Katolik kalau ajak berarti penyembuhan batin. Oh saya gak ada luka. Nggak mau mengakui Nggak dan ngaku. membuka Ada diri. luka yang paling parah adalah orang luka tidak merasa luka. Nah itu juga ada ciri-cirinya orang luka bagaimana? Contoh, Ya. gampang tersinggung, ngambek. Saya ngomong sama kamu, bisa-bisa Daniel bilang, jangan-jangan dia ngomong gue itu. Sensi gitu loh itu. Sensi. Berontak lah, kemudian marah boleh lah. Alkitab bilang boleh marah jangan bikin berbuat dosa. Tapi amarah ini meja bisa terbang loh. Nah itu keluar kebun binatang segala macam. Oh semuanya. Nah itu, jadi dalam hal ini ya puji Tuhan oleh beberapa Romo ajarkan saya discernment dah. Maka saya temukan itu. Kalau dulu, wah kok satu lap gini-gini. Enggak lah. Udah bisa dibedain lah ya sekarang Udah, ya. maka saya mau kapan-kapan saya mau ngajar itu. Beberapa apa bedanya kuasa gelap roh jahat lah ya. Dengan sakit fisik, sakit psikis. Itu harus dijelaskan itu. Dan itu harus disebarkan ke umat Katolik. Jangan sampai apa-apa setan, apa-apa disantet gitu. Tenang, nanti kita bikin episode khusus untuk Saya sorry, jadi ngerti sih sekarang kenapa ketika tadi tuh yang saya lagi marah, saya pengen nyerang, saya pengen balik. defense dan lain-lain, tapi Tuhan malah berkata di hati saya maafkan. Dan tadi kayak di hati saya tuh langsung bilang kayak gila Tuhan tuh baik banget ya. Tuhan tuh sayang banget sama saya sampai dia mencegah jangan sampai saya luka batin karena ada hal-hal seperti ini. Itu dia kenapa saya disuruh maafin, saya suruh berkatin, saya disuruh ngelakuin mendoakan hal tersebut gitu. Karena jangan sampai hati saya yang sekarang ini Tuhan lagi pakai ya, yang mungkin Tuhan percayakan gitu ya, dipilih. Itu begitu masuk luka batin aja itu jadi corrupted, terkorupsikan lah oleh rasa benci, rasa dendam, rasa marah. Bukan rasa marahnya ya, rasa marah sih udah pasti normal gitu, tapi rasa pengen balas dendamnya itu, Exactly. rasa bencinya itulah, atau pride gitu misalnya. Kan gue yang paling bener. Dan akhirnya harga diri atau pride tersebut mulai masuk. Jadi benar-benar kayak ditutup banget sama Tuhan. No, maafin dan doakan mereka, berkatin mereka. Wow, oke, sekarang saya baru ngerti sih. Thank you Pak Ben. Nah, saya tambahin Daniel. Roh jahat itu paling subur yang namanya benci dan dendam. Paling marah kalau dia mengampuni. Paling marah. Nah itu ketika Daniel mengampuni aman lah, karena cross. Dan ini mungkin yang saya pengen ngomongin juga ke yang nonton.
Jangan cuma nonton aja abis itu iya bener ya, abis itu lu mikirin orang lain gitu. Lu mikirin kayak iya harusnya dia no. Dimulai dari Gue pengen ngomong sama lu langsung. Alright, gue pengen ngomong sama lu langsung. Sekarang ini lu pasti kepikiran satu nama orang yang harus lu maafin untuk memperbaiki luka batin yang sekarang ini sedang lu alamin. Oke? Satu nama aja. Dan lu bawa itu ke Tuhan dan abis itu lu coba doakan dia. Lu maafkan dia dan lu doa berkat untuk dia. Oke? Ini tantangan dari kita nih. Dan ini aplikasi banget, applicable banget. Alright? Jangan sampai cuma dengerin podcast cuma sekedar kayak oh iya nanti gue lakuin. No. Do it after begitu selesai dengerin podcast ini, do that. Alright? Karena gue yakin banget bukan kebetulan lu nonton podcast ini sampai habis. Dan bukan kebetulan juga lu denger bagian ini. Karena jangan sampai hati lu itu ada sebuah celah untuk setan pergunakan. Pintu masuk. Iya, untuk pintu masuk gitu. Jadi please coba satu nama aja deh, satu nama. Mungkin Lepaskan, Pak. ayah, oke, mungkin ayah lu sendiri. Dan again bukan kebetulan kalau misalnya gue ngomong ayah barusan dan ternyata lu mempunyai kepahitan sama ayah. Alright? Mungkin ayah lu sendiri. Mungkin seseorang yang baru aja nyakitin lu kemarin malam, right? Mungkin aja dia atau mungkin seorang bisnis partner yang dulu pernah nipu lu. Oke, gue nggak tahu masalah lu tapi ini benar-benar karena Tuhan lagi sayang banget sama lu, jadi bikin ini membuat sebuah ini distrategiin dan diorkestrasikan banget. Padahal lu kesini cuma pengen ngeliat klarifikasi Daniel, tapi ternyata lu keluarnya dengan diprosesnya seperti ini dan ternyata lu jadi ingin memaafkan seseorang dan mendoakan seseorang dan memberikan berkat. Yes. Alright? I really want you to do it in your own time. Gak ada yang tahu kok, cuma lu sama Tuhan yang tahu. Amin. Saya tambahkan ya, kebencian itu menghalangi semua berkat Tuhan, menghalangi doa. Saya tambahkan dengan tegas, dosa membunuh Tuhan ampuni, dosa berzina Tuhan ampuni, mencuri merampok pasti Tuhan ampuni. Ada satu dosa yang Tuhan tidak bisa ampuni, ada benci dan dendam. Benci dan dendam, itu dosa yang sulit Tuhan ampuni. Karena apa? Keputusan bukan di tangan Tuhan lagi. Ketika saudara lepaskan pengampunan, berkat Tuhan Tuhan. Ketika saudara mengatakan, yang salah kan dia, nggak bisa. Berkat Tuhan tertutup dan selamanya kamu akan menderita. Mau bahagia enggak? Mau. Yang gembira adalah obat. Mantap. Lepaskan pengampunan. Ya. Makanya orang happy, orang yang gembira susah kena santet. Saya nggak tahu kenapa di hati saya juga saya pengen ngomong sesuatu nih yang lagi nonton. Mungkin baru aja ini mungkin ke ibu-ibu yang lagi nonton. Saya nggak tahu nih ibu-ibu gitu ya. Boleh. Suaminya baru aja ngaku sesuatu tentang perzinahan tadi. Dan wow, mungkin ibu ngerasa, no, gue nggak akan pernah maafin suami gue. Oke. Mungkin ibu ini yang lagi nonton, kalau misalnya dengerin suara saya, please banget. Tuhan sangat ingin kalian terus bersatu. Please, maafin suaminya yang mungkin baru saja mengakui perselingkuhan tersebut. Maafin dia dan doakan dia dan berkati dia dan ada harapan lagi kok untuk pernikahan kalian supaya benar-benar dipakai sama Tuhan untuk memberikan harapan buat orang-orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama gitu. Jadi saya benar-benar nggak tahu ya, ini please banget, waktunya akan lama untuk sampai itu pulih kembali. Tapi yang tadi ya, yang namanya proses itu butuh waktu. Tapi setelah pemulihan itu akan menjadi jauh lebih kuat lagi. So, saya cuma pengen ngasih harapan itu aja. So, Oke, saya garis bawah dengan ayatnya. Tadi kan saya ngomong tegas, penghalang doa adalah kebencian. Saya di sini dituliskan dalam Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga
tidak akan mengampuni kesalahanmu juga. Ini Markus 11 ayat 25. Kalau Bapa di surga tidak mengampuni, kira-kira novena kita nyampe gak? Doanya nyampe. Romo gimana, Romo? Romo gimana? Iya, ini Ibu Teresa punya istilah yang bagus. Kepahitan itu menghalangi kasih, menghalangi rahmat. Maka musuh utama orang beriman itu kepahitan itu tadi ya. Ya. Tidak mau melepas benci, tidak mau melepas dendam. Itu kepahitan menghalangi segalanya, segala yang baik. Maka ini yang harus didoakan. Itu sebabnya mengapa doa Bapa Kami itu kan dalam tradisi Katolik itu dulu didoakan minimal 3 kali sehari. Baru bangun tidur, tengah hari, dan sebelum tidur. Karena selalu ada kata-kata itu kan, ampunilah kesalahan kami, bebaskanlah kami dari yang jahat. Maka ini memang perjuangan seumur hidup. Menjaga hati kita supaya dikuasai oleh roh yang bersih dan tidak tergoda oleh roh-roh jahat tadi. Ini perjuangan seumur hidup. Dalam itu dipraktekkan dengan mendoakan Bapa Kami. Dan Ibu Teresa dari Kalkuta punya perjuangan itu ya. Ketika dia mau membela anak yatim, ketika minta roti, dia pernah dapat air ludah. Oh? Iya, jadi kepada seorang bandar roti gitu, satu pagi seperti biasa setelah doa dan ekaristi, Ibu Teresa cari sumbangan buat anak-anak asuhnya. Dia minta ke seorang pemilik toko roti gitu ya. Bapak bisa nggak memberikan roti kepada anak asuh saya? Dapat air ludah. Maka Ibu Teresa menyeka wajahnya, terima kasih untuk air ludahnya, roti bisa nggak saya dapat? Tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Pikirannya hanya satu, anak gue makan pagi ini. So good. Itu menarik sekali. Maka betul yang dikatakan tadi ya, kepahitan hidup itu perusak segalanya itu. Saya tertarik sih, Romo. Tadi Romo bilang kayak ketika kita ngomongin soal unclean spirit ada di patung yang disembah, ya kan? Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena banyak sekali sekarang ini orang-orang yang menggunakan patung sebagai jimat. Oke. Mereka bahkan merasa kalau misalnya mereka contoh gak ada mereka keluar rumah gak pakai salib gitu misalnya, mereka akan kena sial. Itu kan udah memperlakukan sebagai jimat. Ya kan? Atau misalnya mereka di mobil itu ada pajangan tersebut ditempel supaya dia dilindungin. Tapi pada akhirnya ketika misalnya karena kena matahari, abis itu patungnya lama-lama lemnya lemes, abis itu cepret jatuh, wah ini gue bakal kena sial nih, ini bakal dia ketakutan banget. Dan di situ itu berarti dia nyembah patung. Dan itulah yang ada unclean spirit. Nah begitu juga dengan tadi. Ketika saya mendengar Romo bilang orang dulu doa Bapa Kami 3 kali sehari. Saya sendiri juga bisa. Doa Bapa Kami mungkin bisa 5 kali atau sampai 10 kali sehari bisa gitu. Tapi kapan doa tersebut menjadi hanya sebuah mantra? Jadi kapan patung akan menjadi sebuah jimat, kapan doa hanya menjadi sebuah mantra. Ketika kita cuman sekedar Bapa Kami yang di surga, dimulakan namamu, datanglah kerjaanmu, ya kan? Tanpa ada hati, tanpa ada hubungan, tanpa tujuannya untuk melindungi hati, gitu. Kita lakukan itu hanya sebagai ritual yang pada akhirnya kalau misalnya kita tiba-tiba dalam satu hari tersebut kita cuma doa 2 dan bukan 3, kita langsung ngerasa berdosa dan kita ngerasa takut akan kena sial. You know what I mean? Kayak gitu sih. Ya, ini pertanyaan yang bagus ini. Nah, kalau sekarang sebelum masuk ke iman, kita lihat dari ilmu sosiologi dulu. Tidak ada satu budaya yang tidak membedakan kehidupan sehari-hari yang biasa dengan kehidupan yang khusus. Tidak ada budaya yang nggak punya upacara. Semua budaya punya upacara. Karena kalau manusia itu hanya hidup dengan yang sehari-hari, seperti yang dikatakan Daniel tadi, kesibukan cari uang dan seterusnya, itu kehilangan makna. Itu sebabnya mengapa bioskop rame. Karena nonton bioskop nggak menghasilkan apa-apa. Ada kepuasan batin. Nah itu, maka perlu dibedakan hal-hal yang profan, yang sehari-hari dan biasa dengan hal-hal yang sakral, yaitu yang betul-betul yang kudus ya. Maka pertanyaannya kapan doa dan patung itu menyimpang?
Yaitu ketika yang sakral itu berubah dari sarana menjadi tujuan. Itu. Oh, stop. That's so good, Romo. Iya. That's so good. Ketika misalnya saya taruh gelas ini dan saya mulai berdoa ke gelas ini, saya mulai apa ya? Iya kan, saya mulai menyembah di gelas ini, saya mulai bilang, oke, kalau misalnya saya bawa gelas ini kemana-mana, hidup saya akan beruntung dan diberkatin. Ketika saya jadi yang tadinya gelas ini sebenarnya saya gunain cuma untuk minum. Sekarang gelas ini menjadi tujuan. Jadi ya. dari sarana menjadi tujuan. Iya, betul. Tujuan tuh maksudnya apa? Kayak Tujuan itu artinya begini, kalau kita berelasi dengan yang maha kudus, dengan yang ilahi itu selalu pakai mediasi. Tidak ada orang bertuhan tanpa mediasi, tidak ada. maksudnya apa tuh? Misalnya, saya kenal Tuhan karena kata Tuhan. Tuhan kan tidak sama dengan kata Tuhan. Jadi yang namanya Allah itu kan pribadi. Tuhan bicara kata Tuhan atau Kata Tuhan, Tuhan. Oke, Itu kan sarana kata ya. tersebut ya. Oke. Nah, jadi saya mengenal Tuhan karena dalam bahasa Indonesia dibantu oleh kata yang terdiri dari Tuhan. Itu kan sarana itu. Ya. Nah itu demikian juga dengan gelas. Sarananya kan untuk minum. Rosario sarananya untuk membantu saya menghayati peristiwa-peristiwa Yesus. Nah itu kan sarana sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari analoginya adalah ketika pandemi sarananya adalah misalnya video call, ya kan. Tapi ketika pandemi lepas, saya nggak mau ketemu langsung, video call aja. Nah, video call sarana, ketemu langsung itu tujuannya. Demikian juga dengan rosario ya. Rosario kan sarana. Tetapi ketika benda rosario itu kita jadikan sesuatu yang penting dan melupakan relasi yang dibangun melalui rosario itu, jadilah berhala. Demikian juga dengan doa. Doa adalah sarana, doa adalah alat bantu supaya kita intinya satu punya relasi dengan Allah melalui doa-doa itu. Maka doa menjadi mantra ketika relasi itu nggak terbangun, ketika kita berhenti untuk mengulang-ulang tanpa tahu tujuannya apa berdoa itu. So good. Ya, jadi pusatnya adalah Allah bukan kita. Aku sendiri Romo, sebelum saya bertobat, kalau rosario tiap hari Romo. Ya. Kalau sakit dicelupin di air Romo. Minum. Rosarionya dicelupin air terus airnya diminum. Asin, karena saya udah sakit pagi. Iya udah keringetan. Sampai segitunya. Karena kita pikir udah diberkati Romo, ini ada isinya. Ya. Itu. Ini dulu saya gitu. Kedua Romo, saya pernah tolong di edit ini ya, cerita di antara kita. Saya pernah doain di rumah orang. Saya lihat salibnya mengkilap di kamar Romo, salibnya mengkilap. Saya bilang kok mengkilap apa? Ternyata Romo, setiap kali mereka hubungan suami istri, salibnya dibalikin. Setelah salib, mengkilap, itu terus. Sampai segitunya. Iya, betul. Nah, kembali lama ini, rasa saya sedang tidur penginjilannya. Ya. Ini saya ngalami loh. Ya. Saudara-saudara saya kemana-mana jimat saya juga. Saya di sini juga pakai jimat kuasa sebelahnya pakai salib juga saya. Ya. Makanya dulu setelah masih ingat tuh almarhum Romo Sigiri, ketika dia pernah khotbah, saya sempat hampir keluar dari karismatik. Dia bilang, kita tidak boleh menyembah Bunda Maria, kita hanya menghormati Bunda Maria. Roh Floresnya marah Romo. Karena di Flores itu ya, zaman saya dulu, patung Bunda Maria tinggi, patung Yesusnya kecil. Nah gitu, nah devosi itu tinggi. Ya. Tapi setelah pelan-pelan diarahkan, oh gitu. Maka tadi kan saya ngomong, saya bukan bersyukur masalah ini. Tapi melalui masalah itu ada pesan Tuhan. Romo-romo turun gunung. Menjelaskan apa bedanya menyembah dan menghormati. Itu yang saya tangkap dari peristiwa ini. Ya. Maka menjadi tujuan ketika kita berhenti pada kepentingan kita sendiri sebenarnya. Itu semua menjadi sarana ketika akhirnya bukan saya, tapi Tuhan yang jadi pusat. Pelan-pelan arahnya kan ke situ. Ya, kalau saya perlu buat satu pengakuan ya kepada listeners sekalian bahwa dengan hadirnya Daniel Mananta, Om Benjamin Ratu dan juga Romo Ud, ini adalah episode podcast persepsi yang paling bikin saya pusing. Baru 5 episode. Baru 5 episode aja udah pusing-pusing banget. Karena
waktunya udah lewat gitu ya, dan jamnya makan ini kayaknya ya. Tapi enggak, sebelum kita masuk ke closing statement dari masing-masing ya. Jadi mengenai diskusi iman ini menurut saya, percaya nggak percaya, ini adalah sebuah proses. Ketika Daniel diminta untuk menunggu 3-4 bulan tanpa bicara. Ketika Om Ben terus kemudian dihubungin oleh panitia ya untuk hadir di sini. Ketika Romo juga hadir di sini, ternyata kakak iparnya ada pembela dalam tanda kutip karena menonton secara utuh. Kita semua di sini diproses bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Menurut saya yang saya dapat seperti itu. Boleh dong hostnya berkomentar seperti itu, masuk hostnya nggak boleh ngomong. Boleh. Sama seperti Daniel Mananta yang diproses. Dulu sebelum jadi VJ itu casting cuma 30 detik. Tapi bagaimana dia bisa ngomong lancar dalam 30 detik? Dia ikut MLM di Australia 3 tahun. Dilatih ngomong bicara. Seingat saya dulu nggak pandai bicara. Kayak nerd-nerd gitu. Itu menurut pengakuan dia ya. Tapi bagaimana Tuhan proses dia 3 tahun. Kemudian sampai di titik situ. Apalagi udah terkenal jadi presenter. Kemudian diberikan cobaan ketemu Om Benyamin Ratu. Itu adalah sebuah proses hidup. Dan proses iman itu bertumbuh melalui waktu yang kadang tidak bisa dinalar oleh manusia. Tinggal bagaimana keimanan kita itu mendewasakan diri kita. Tapi itu sebetulnya adalah kalimat penutup saya. Jadi jangan ditutup dulu. Saya mau minta closing statement dulu. Kenapa MC-nya tutup dulu? Lu pernah ditimpuk pakai Alkitab? Jangan dong, itu berat. Diberkatin pakai Alkitab aja. Langsung Dan itu luar biasa. Hari ini kan saya ajak dia bukan untuk ngomong ini loh. Iya. Bicara soal iman. Saya gue ngomong, bilang ditimpuk Alkitab aja ini viral nih abis ini. Viral semua. Daniel kayak pegang gitu. Alkitab pakai tangan kiri. Oh, Viral. Semuanya. Ini hari ini kita adalah temanya berdiskusi iman. So Daniel Mananta, kalau closing statement secara singkat tentang diskusi iman ini, apa yang kamu tangkap, apa yang kamu dapat hari ini? Mungkin kalau misalnya dari gue ngeliat banyak banget orang yang motivasinya salah untuk menyembah Tuhan, gitu. Itu dia kenapa terjadilah dijadiin jimat, jadi sebuah mantra, karena hatinya itu ternyata salah atau motivasinya salah, gitu. Di sini gue pengen kalian bisa lihat gitu ya mungkin dari pengalaman hidup gue, di mana gue sendiri juga dulu. Kenapa gue tahu motivasinya? Karena gue sendiri juga dulu motivasinya salah. Gue ngerasa Tuhan itu sebagai jini gitu, sebagai jin gitu kan. Kalau misalnya gue minta sesuatu, gue tinggal doa, nanti Tuhan akan kabulkan. Kalau misalnya Tuhan tidak kabulkan, itu artinya gue kurang ke gereja, gue kurang baca Alkitab, gue kurang doa rosario, gue kurang ngelakuin hal-hal ritual lebih banyak lagi supaya bisa dikabulkan dan lebih suci lagi. Padahal sebenarnya itu adalah kebohongan terbesar iblis. Menurut gue, yang pertama kali banget yang harus kita tahu, kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini mempunyai hubungan langsung. Yesus yang sudah mati di kayu salib, itu dengan sangat luar biasa besar hatinya. Dia bilang ke gue, dia bilang ke kalian, bahwa gue punya ayah. Ayah gue itu luar biasa banget baiknya. He's full of mercy, he's full of grace. And you know what? Lu juga bisa loh panggil dia ayah. You know, bayangin gak sih kayak, men ini ayah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Itu di-share, dibagikan sama Yesus. Lu juga boleh loh manggil dia ayah. Makanya dia panggilnya Bapa kami. Karena ini Bapa kita semua gitu. Bukan cuma Bapa Yesus saja, tapi Bapa kami, Bapa kita semua. Amen. Nah tapi untuk itu, Yesus harus mati dulu di kayu salib. Demi dosa-dosa kita. Ketika Yesus mati di kayu salib, akhirnya kita mempunyai hubungan anak dan Bapa. Dan karena rasa ucapan syukur terima kasih, kita ini sebagai manusia ketika kita
mendapatkan sesuatu, kita harus ngelakuin sesuatu juga gitu. Ya nggak sih? Lu bayangin ya kalau misalnya lu baru dapat sesuatu gitu, kayaknya pasti ada rasa yang pengen lu lakuin gitu. Aduh, gue pengen bilang thank you. Gue pengen kasih tahu ke semua orang kalau misalnya ini orang baik banget sama gue. Atau ketika lu ketika lu baru pacaran gitu ya, ada cewek yang nerima cinta lu gitu misalnya. Dan lu pengen banget kasih tahu ke semuanya gitu. Dia pacar gue sekarang. Oh, gue pengen ngelakuin sesuatu buat cewek gue pengen ngajak dia makan malam, gue pengen ngasih dia bunga, gue pengen gini. Semua perbuatan-perbuatan itu baru dilakukan setelah lu merasakan cinta. Bukan lu ngelakuin perbuatan-perbuatan tersebut untuk mendapatkan cinta. Karena banyak sekarang ini dari kita yang melakukan banyak banget ritual untuk mendapatkan cinta Tuhan. Padahal dia sebenarnya udah dicintain banget sama Tuhan. Dan justru karena cinta tersebut, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih, dia barulah melakukan ritual. Orang punya ritual macam-macam, banyak banget. Ada yang ritualnya bisa lompat-lompat kayak di karismatik, bisa yang tiba-tiba berbahasa roh gitu misalnya, bisa yang pengennya cuma keheningan dan bermeditasi dan mempunyai saat teduh. Bisa juga yang nangis, bisa juga ritualnya macam-macam. Jadi kita jangan pernah menghakimi ritual satu sama yang lain dan bilang kalau misalnya yang ini dosa, yang ini yang paling benar, yang itu sih gak akan masuk surga karena ritual gue yang paling benar. Jangan gitu, ritualnya macam-macam karena manusianya beda-beda dan Tuhan akan sangat mengapresiasi ritual-ritual atau bentuk rasa ucapan syukur dan terima kasih dari semua bagaimanapun caranya, kayak gitu. Jadi itu dari gua sih, ingat sekali lagi, kita melakukan semua ini bukan untuk mendapatkan cinta, tapi kita melakukan semua ini karena kita sudah mendapatkan cinta dan kita sudah dicintain. Kayak gitu. Mantap, terima kasih Daniel Mananta. Closing statementnya bagus. Sekarang Om Benyamin Ratu, closing statementnya dari pertemuan podcast kita hari ini. Baik teman-teman, saya tangkap dari Daniel tadi, menurut saya murid Kristus tidak pernah menjelekkan murid yang lain. Amin gak? Amin. Nah, bagi saudara yang sudah bertobat dan sudah melepaskan semua kuasa gelap, tidak boleh berhenti di situ. Karena apa? Yang namanya roh jahat, masih ingat gak ketika Yesus pun digoda oleh setan? Ada ayat berkata, iblis mundur sejenak dan dia mencari waktu yang lain. Berarti di Alkitab tidak dikatakan Yesus mematikan iblis. Tidak, dia hanya patahkan, hancurkan kuasanya. Maka oleh sebab itu, ketika saudara dan saya bertobat, yang namanya serangan berikutnya akan muncul. Nah, bagaimana caranya supaya jangan sampai masuk lagi? Nah, saya baca di sini untuk saudara. Kalau saya Romo yang ngomong kan enak. Saya harus baca Alkitab aja ya gitu. Ya. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lainnya lebih jahat daripadanya dan masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikianlah juga akan berlaku pada angkatan ini. Jadi saudara terkasih, kalau sudah bertobat sungguh-sungguh, poin pertama saya minta harus jangan sampai rumah hatimu kosong. Diisi pertama dengan sakramen, terutama sakramen Ekaristi, karena itu makanan rohani kita. Yang kedua, rajin baca Alkitab, karena tubuh kita satu kehidupan, perlu dikasih makan. Kalau tubuh saya dikasih makan sehari 3 kali, harus kasih makan juga rohani kita, karena rohani adalah satu kehidupan. Kedua adalah berdoa. Dan ketiga kalau bisa, mungkin kalau saudara berdoa, banyak gangguannya, datang ke persekutuan doa. Ikut persekutuan doa bukan pilihan ekstra, melainkan penting dan harga mati, menurut saya. Jadi saudara terkasih, ini harapan saya sampaikan, jangan sampai rohanimu kosong. Dan ingat, panggilan kita bukan hanya sekedar bertobat, panggilan kita bukan hanya sekedar berbahasa roh, panggilan kita diubah menjadi serupa dengan Yesus.
Amin. Amin. Dan tanam kelapa, buah kelapa, tanam mangga, buah mangga, tanam Roh Kudus, mesti ada buah Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Saya pikir Om Ben Kirain pantun pantun, nih kirain ternyata. Tapi benar, tanam Roh Kudus, buah Roh Kudus. Cakep. Romo Ut juga closing statement. Silakan Om Romo Ut. Iya, terima kasih. Closing statement saya, gereja itu adalah kisah cinta, cinta kita dengan Tuhan dan cinta kita dengan sesama. Maka gereja bukan pertama kali doktrin, pengetahuan tentang agama, ritual, tidak, tapi kisah cinta. Karena setan sendiri paham siapa Tuhan, tapi tidak mencintai Tuhan. Ya kan? Maka inti iman Kristen adalah cinta. Seperti yang dikatakan Pak Benyamin tadi, kalau kita berdoa, kalau kita baca kitab suci, karena Tuhan mencintai kita, itu satu-satunya jalan yang membuat kita bahagia. Bukan karena perintah, enggak. Kamu kalau melakukan itu bahagia. Tuhan mau melihat kita bahagia. Nah itu inti dari iman kita adalah kasih. Maka lakukanlah semua, bahkan hal paling kecil sekalipun dengan hati, dengan kasih. Ya. Wow, amin. Ya, luar biasa. Closing statement memang bikin saya pusing karena bagus-bagus. Well anyway, saya juga harus membuat konklusi dari podcast kita hari ini bahwa dari apa yang kita perbincangkan tentang diskusi iman, tentang kuasa gelap, bahwa iman itu tentunya lebih besar dari yang pada namanya logika. Kadang logika tuh berpikir nggak masuk, tapi dengan iman semuanya menjadi mungkin. Apalagi dengan iman kita kepada Tuhan, itu Allah Bapa kita semua loh. Dan satu hal, menanggapi panggilan Tuhan tidak selalu mudah dan indah. Butuh banyak perjuangan, butuh banyak proses. Tapi dengan kita setia pada panggilan dan iman kita haruslah diisi dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Semoga kamu listeners yang mendengarkan, kamu yang menyaksikan tayangan hari ini bisa mendapatkan banyak buah roh. Minimal 1 dapat, habis itu diterapkan dalam hidup. Jangan sampai dengar banyak tapi gak ada satupun yang diterapkan. Tentunya kita tidak berharap seperti itu ya. Dan ingat bahwa di sekitar kita kuasa gelap itu banyak kok. Kadang kita juga gak sadar. Tapi ingat Tuhan yang Maha Kuasa dan kita harus berfokus, berpusat kembali kepada Tuhan. Itu kuncinya ya. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan, menyaksikan. Terima kasih untuk para sponsor, Parang Kencana, terima kasih. Juga buat Increasing, terima kasih. Dan tentunya dari tim Media Ministry BPK PKKKAJ, terima kasih. Untuk kamu yang menonton, untuk kamu yang mendengarkan, jangan lupa like, subscribe, dan share. Itu aja dari kita. Semoga buah Roh Kudus bisa beserta dengan kamu dalam kehidupanmu dan juga keluargamu. Tuhan memberkati, sampai jumpa di podcast Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi berikutnya. Take care, shalom, and God bless.